Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk materi diklat yang baru, yaitu pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam unsur perencanaan pembelajaran, kalau kita review kembali di kemarin ya Bapak Ibu di konsep dasar RPP, bahwasanya di dalam unsur perencanaan pembelajaran yaitu ada pada poin apa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Di sana ada istilahnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Ada namanya kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan melalui penilaian. Jadi di dalam unsur perencanaan ada kompetensi inti, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Termasuk Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam alur pengembangan RPP, di mana ada dari SKL, diturunkan KI dan KD, silabus sampai RPP. Sekali lagi, di sini perlu adanya pemetaan KI dan KD. Nah, jadi kesimpulannya dari unsur perencanaan pembelajaran dan alur pengembangan RPP, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus memetakan terlebih dahulu KI dan KD. Sebelum kita memetakan KI dan KD, kita mungkin perlu refresh dulu apa itu kompetensi inti dan apa itu kompetensi dasar. Bapak Ibu, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk satu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, jadi sini ada kaitannya Bapak Ibu antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Makanya harus dipetakan terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu, apa kaitannya pemetaan dengan perancangan pembelajaran dan penilaian? Yang ini nanti endingnya ke silabus, dan di mana dari silabus nanti itu kita akan turunkan ke dalam RPP. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, perancangan pembelajaran dan penilaian itu ada namanya penyusunan prota. Ini di Bapak Ibu lakukan di awal tahun ya, termasuk penyusunan program semester atau promes. Kemudian ada namanya pemetaan KIKD. Dari pemetaan KIKD itulah nanti akan jadi silabus. Nah, nanti dari silabus ini tinggal Bapak Ibu turunkan ke dalam RPP. Bagaimana cara kita memetakan KI dan KD, Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bisa lihat contoh format bagaimana kita memetakan KI dan KD, misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh format pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana ada kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, subkompetensi materi pokok dan IPK. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama silakan coba dilihat kesesuaian antara KI dan KD. Ya, oke, saya kira sudah cocok. Nah,
Kemudian dari KD, Bapak Ibu perhatikan, misal ya, saya anggaplah saya ambil salah satu contoh KD 1.6, menerima dan mengakui makna dua kalimat syahadat. Di sana ada kata kunci atau kata kerja operasional dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu menerima dan mengakui. Itu dari KD-nya. Sehingga dari dua kata kunci di KD itu bisa kita pecah ke dalam subkompetensi, yaitu yang pertama menerima makna dua kalimat syahadat, dan yang kedua mengakui makna dua kalimat syahadat. Jadi KD dipecah ke dalam subkompetensi. Nah, dari pecahan subkompetensi inilah Bapak Ibu bisa turunkan ke dalam IPK. Jadi yang pertama menerima makna dua kalimat syahadat, yang kedua mengakui makna dua kalimat syahadat. Sekali lagi ya, KD dipecah menjadi subkompetensi untuk memudahkan kita, dari subkompetensi diturunkan ke dalam IPK. Itu contoh menurunkan KI-KD dari KI1. Berikutnya, bagaimana menurunkan KI-KD ke IPK dari KI2. Misalnya suatu KD 2.6 menunjukkan sikap kasih sayang, peduli, kerjasama, dan seterusnya. Di sana masih ada koma ya Bapak Ibu. Nah, dari situ, dari KD Bapak Ibu pecah ke dalam subkompetensinya. Di KD sebenarnya ada satu kata kunci atau kata kerja operasional, yaitu menunjukkan. Tetapi Bapak Ibu bisa pecah ke dalam subkompetensi dari tiap-tiap sikap sosial yang ada. Jadi misalnya menunjukkan sikap kasih sayang melalui apa, dengan apa, menunjukkan peduli dengan apa, kemudian menunjukkan kerjasama dengan apa, dan seterusnya. Artinya yang dari KD itu ke subkompetensinya dipecah-pecah ya menjadi satu-satu. Nah, dari subkompetensi nanti Bapak Ibu turunkan ke IPK-nya relatif sama ya, menunjukkan sikap kasih sayang dalam apa-apa. Ingat Bapak Ibu, KI1 dan KI2 sikap yang Bapak Ibu tanamkan itu melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu berupa pembiasaan. Jadi Bapak Ibu harus berikan wadah, misalnya ya, menunjukkan sikap kasih sayang dalam pada saat apa, melalui apa, itu harus ada wadahnya. Misalnya pada saat diskusi, pada saat mengerjakan tugas, pada saat sedang melakukan kegiatan tertentu, jadi harus ada wadahnya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menurunkan KD ke IPK dari KI3. Misal ya, suatu KD menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan catat. Di sana kata kerja operasionalnya atau kata kuncinya ada satu, yaitu menyatakan. Tetapi di sana ada berapa konsep Bapak Ibu. Yang pertama jumlah, penjumlahan, selisih, pengurangan, hasil kali, perkalian, dan hasil bagi. Ya, nah itu harus Bapak Ibu pecah. Bagaimana mecahnya? Subkompetensinya, misalnya menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah. Konsep pertama, menyatakan suatu bilangan sebagai selisih, subkompetensi 2. Yang ketiga, menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali. Dan yang terakhir, menyatakan suatu bilangan sebagai hasil bagi dari dua bilangan cacat. Untuk sementara kita tidak masuk dulu ke indikator pendukung, kunci, atau pengalihan. Kita nggak masuk ke sana, tapi kita fokus memecah dulu dari KD ke subkompetensi. Nah, dari subkompetensi ini Bapak Ibu bisa turunkan ke dalam IPK.
Jadi dari subkompetensi menyatakan suatu bilangan jumlah, Bapak Ibu turunkan ke dalam IPK sama, yaitu menghitung jumlah dari dua bilangan cacat. Subkompetensi kedua menyatakan suatu bilangan sebagai selisih, turunkan ke IPK menjadi menghitung selisih dari dua bilangan cacat. Demikian juga subkompetensi berikutnya. Demikian juga Bapak Ibu untuk menjelaskan dan terusnya dengan cara yang sama, nanti silakan Bapak Ibu berlatih. Termasuk nanti dari KI 4 intinya sama, Bapak Ibu cari kata kunci atau kata kerja operasional yang ada di dalam KD, kemudian silakan turunkan ke dalam subkompetensi. Dari subkompetensi itulah Bapak Ibu turunkan lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita memetakan KI dan KD atau pemetaan KI KD, di mana dari pemetaan KI KD inilah nantinya Bapak Ibu turunkan ke dalam silabus. Nah, dan dalam silabus itulah nanti kita turunkan kembali ke dalam RPP. Saya kira begitu Bapak Ibu. Nanti untuk latihannya silakan dicoba. Nanti kita akan sharing kembali ya, istilahnya bagaimana cara kita memetakan KIKD yang baik dan benar. Sekian, terima kasih, sampai ketemu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat.